Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kembali kami akan mengabarkan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan dari rekrutmen P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 ini. Akan kami sampaikan informasi dari perkembangan seleksi tersebut, di mana dalam hal ini Panitia Seleksi Nasional atau Kemendikbudristek telah mengumumkan jadwal terbaru dari pelaksanaan P3K Guru tahun 2022 ini, di mana tahapan-tahapannya sudah mereka rilis dan sudah diumumkan dalam portal guru-p3k.kemdikbud.go.id. Kemudian kami akan sampaikan beberapa informasi terkait dengan akun dari SSC ASN di beberapa pelamar, di mana ternyata di berbagai daerah itu muncul notifikasi yang berbeda dari setiap akun yang sudah dibuka oleh guru-guru honorer. Nah, ini artinya selamat bagi P2 dan P3, P1, B2 dan P3, artinya pengolahan nilai telah selesai, dan ini artinya untuk pelamar umum bersiap untuk menyongsong pemilihan formasi dan juga seleksi kompetensi nantinya. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silakan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Bapak Ibu Guru, silahkan Bapak Ibu Guru untuk lihat di portal guru-p3k.kemdikbud.go.id. Di sini terdapat pengumuman, tentunya Bapak Ibu Guru sudah mengetahui bahwa seleksi P3K tahun 2022 atau guru ASN P3K itu pemilihan formasi untuk pelamar umum itu diundur ya dari 18 sampai 22 Desember. Ini tidak sesuai dengan jadwal sebelumnya. Jadwal sebelumnya diakhiri di tanggal 12, namun ini dimulai di tanggal 18 sampai 22 Desember tahun 2022. Nah, maka teman-teman silahkan yang masuk dalam pelamar umum untuk bisa meng-cross-check atau membuka di akun SSC ASN masing-masing. Nah, untuk progresnya kita bisa lihat bahwa sekarang di sini pemilihan formasi untuk pelamar umum baru saja dimulai. Nah, artinya di sini pengolahan hasil nilai kesesuaian untuk P2 dan P3 sudah selesai dilaksanakan. Berarti hasilnya sudah ada, sehingga formasi sisa dari P2 dan P3 muncul pada formasi yang bisa dipilih oleh pelamar umum. Nah, kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan pengumuman seleksi pelamar umum dan nantinya pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Nah, artinya selamat bagi B2, P1 ya yang sudah menempatkan formasi, sudah bisa mengantongi formasi, kemudian P2 dan P3 yang sudah selesai dalam pengolahan hasil seleksi atau penilaian kesesuaian, walaupun nantinya untuk pengumumannya akan dilakukan secara serentak. Nah, berkaitan dengan hal ini, kami telah mendapatkan beberapa hasil dari, nah ini teman-teman ya, dari akun beberapa teman. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa perbedaan yang muncul di akun untuk guru-guru honorer. Nah, di sini kita bisa lihat ini di salah satu akun teman-teman bahwa di sini disebutkan bahwa untuk jenis seleksi P3 guru sudah ditutup. Nah, ini ada notifikasi seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya belum ditutup karena pemilihan formasi untuk pelamar umum itu baru dimulai hari ini tanggal 18. Namun di sini tertulis jenis seleksi P3K guru sudah ditutup. Nah, saya mencoba bertanya dari di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini saya bertanya dari Dijen GTK, ini dijawab ya. Saya bertanya, izin bertanya Pak, di akun SSC ASN terdapat pemberitahuan P3K guru ditutup, padahal kami pelamar umum belum memilih formasi. Di sini dijawab, pelamar umum mendaftar sisa formasi P1, P2 dan P3. Ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kita yang sudah kita pahami bersama. Pelamar umum menyelesaikan pendaftaran tanpa memilih formasi. Ini di tahap kemarin pendaftaran. Pemilihan formasi dilakukan setelah pelaksanaan seleksi P2 dan P3. Nah, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sesuai jadwal resmi pengumuman pemilihan formasi
pelamar umum sudah rilis di website tanggal 18 sampai 22 Desember. Mohon untuk tetap menunggu, kami sarankan silahkan cek secara berkala pada akun SSCASN dan website resmi guru-p3k.kemdikbud.go.id. Dipastikan saat pendaftaran P3 guru yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 22 sampai 13 November 22 sudah menyelesaikan pendaftaran hingga resum tanpa memilih formasi dan lolos tahap administrasi bekas. Apabila peserta tidak menyelesaikan pendaftaran hingga resum, maka peserta tidak dapat mengakses akun SSCASN dan tidak dapat melakukan pemilihan formasi. Terima kasih telah menghubungi layanan Kemendikbud. Selamat sore. Nah, ini teman-teman jawaban dari Dirjen GTK yang kami coba hubungi ya terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan ya. Jadi pastikan ketika muncul hal seperti itu, teman-teman memang sudah menyelesaikan pendaftaran ya kemarin sampai resum, kemudian teman-teman juga lolos seleksi administrasi. Ketika memang dari dua hal ini tidak dilakukan, maka teman-teman tentunya tidak bisa untuk melamar di tanggal 18 sampai 22 Desember karena untuk masuk di akun itu tidak memungkinkan karena belum resume. Nah, ini permasalahan untuk yang pertama ini teman-teman ya, pertama ini. Nah, kemungkinan ini belum menyelesaikan resum sesuai dengan pernyataan dari GTK ya, atau memang tidak lulus seleksi administrasi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ini untuk teman-teman yang sudah bisa diakses, sudah muncul formasinya, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini, batas akhir pendaftaran di instansi, kemudian pendidikan yang dimiliki oleh pelamar umum ya, kemudian jabatan yang dipilih apa. Di sini akan muncul sesuai dengan yang tersedia. Misalkan dia guru bahasa Indonesia pendidikannya ya, bahasa dan sastra Indonesia, akan muncul jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia, kemudian memilih lokasi formasi dan seterusnya. Kemudian mungkin juga akan muncul seperti ini. Nah, belum muncul pemilihan formasi sama sekali. Ini juga terjadi di beberapa akun teman-teman. Kami mendapatkan informasi bahwa ternyata ya memang belum ada formasinya. Artinya pemerintah daerah belum siap untuk mengumumkan rincian formasi yang tersedia untuk pelamar umum. Jadi kalau munculnya seperti ini, teman-teman tinggal menunggu saja, menunggu update di akun SSCASN masing-masing. Masih lama, masih ada 18 ya, hari ini sampai tanggal tadi 22 ya. Nah, kemudian bisa juga nanti muncul di akun teman-teman seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat pendidikannya adalah bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah. Kemudian ketika dipilih, ini muncul hanya guru kelas saja, ahli pertama guru kelas. Nah, ini kenapa terjadi? Hal ini terjadi karena S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ini adalah linear dengan jabatan guru kelas. Kenapa munculnya guru kelas, tidak muncul guru bahasa Indonesia? Ya karena memang formasinya hanya tersedia guru kelas saja. Hanya ada guru kelas. Terus bagaimana? Menurut kami silahkan lanjutkan saja karena peluangnya masih besar. Guru bahasa Indonesia atau S1 Pendidikan Bahasa Indonesia itu bisa menjadi guru kelas. Kemudian ada yang muncul juga pemberitahuan seperti ini. Nah, ini berarti sudah sesuai di mana guru PGSD itu mendapatkan atau jabatan yang dilamar adalah ahli pertama guru kelas. Nah, itu teman-teman beberapa informasi yang teman-teman bisa lihat. Jadi segera untuk bisa melakukan pendaftaran ya. Kami ulangi, selamat bagi P2 dan P3 yang sudah menyelesaikan di tahap ini, artinya sudah selesai di pengolahan nilai kesesuaian, tinggal nanti menunggu saja dari pengumuman kelulusan P3K. Semoga nanti P2, P3 menyusul P1 yang mendapatkan formasi, dan untuk pelamar umum silahkan cross check di akun SSCAS masing-masing. Semoga memang muncul dari jabatan yang bisa dilamar dalam P3K seleksi tahun 2023 ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.